Nah, di sini aku bakalan bagi pengalaman pribadi aku mengatasi jerawat. Ini kurang lebih perawatannya seperti ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku Lara Ramadanti. Welcome to my channel. Apa kabar kalian semua? Udah lama banget aku nggak bikin video karena satu dan lain hal. Dan alhamdulillah hari ini aku dikasih kesempatan buat bikin video lagi. Oke, di video kali ini aku mau bahas tentang keluhan kulit yang mungkin banyak dirasakan sama orang-orang. Dari mulai usia puber sampai usia dewasa hingga mungkin orang tua yang romannya seperti itu, yaitu jerawat. Ya, ini banyak banget yang mempunyai keluhan jerawat dan terkadang susah untuk mengobatinya walaupun kita pakai segala macam skincare yang katanya itu bagus. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like, komen, dan pencet tombol subscribe-nya supaya kalian dapat notifikasi dari aku. Terima kasih. Nah, perlu kalian tahu jerawat ini jenisnya juga beda-beda. Ada yang dari beruntus sampai jerawat meradang yang rasanya kalau dipegang itu sakit. Nah, biasanya nih yang punya jerawat beruntus itu kayak yang dulu pernah aku rasain itu rasanya gatal dan jerawatnya itu ada di mana-mana. Kecil-kecil tapi gatal juga biasanya. Pas gatal itu wajah kita jadi memerah. Nah, di sini aku bakalan bagi pengalaman pribadi aku mengatasi jerawat, atau ini basically buat kalian semuanya yang punya keluhan jerawat. Ini kurang lebih perawatannya seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi tipsnya yang pertama adalah pilih skincare yang tepat. Nah, ini yang biasanya bikin kita itu bertanya-tanya, "Mbak, aku udah pakai berbagai macam skincare, tapi kenapa keluhanku itu gak kunjung membaik?" Halo sayang, usahakan kita hanya fokus sama satu brand skincare aja. Nah, pilih perawatan skincare yang tepat itu gimana? Biasanya skincare yang bagus itu ada dokternya, ada peraciknya, ada kliniknya. Nah, itu kita cari. Ada nomor BPOM-nya, ada dokternya, ada kliniknya. Nah, kalau aku pribadi memang mempercayakan DRW Skincare sebagai perawatan aku. Perlu kalian tahu dulu, sebelum aku pakai DRW Skincare, aku sering banget gonta-ganti skincare karena aku nggak puas sama hasil skincare yang aku pakai, dan kadang malah skincare yang aku pakai itu mengandung zat-zat yang berbahaya, sehingga ya kita tahu merkuri itu memang bagus di awal, kulit kita licin, kulit kita putih, tapi tahukah kalian bahwa jerawat yang kita punya itu dipendam di dalam kulit. Jadi bayangkan kalau kita stop pakai krim bermerkuri itu, masalah kulit kita yang sesungguhnya itu jadi bermunculan dan akan lebih sulit mengobati. Nah, kalau kamu udah nemu skincare-nya, ini adalah tips kedua yang biasanya orang-orang itu sepele atau enggak terlalu memikirkan hal ini, yaitu adalah pilih skincare yang sesuai dengan jenis kulit atau keluhan kulit kamu. Biasanya ada orang yang punya keluhan jerawat mintanya skincare yang untuk memutihkan. Jadi yakini teman-teman, kita kalau punya keluhan, atasi dulu keluhannya, nanti otomatis kulit yang glowing, yang cerah, atau kulit yang putih seperti yang kalian inginkan itu akan mengikuti. Jadi pertama, kalau kita pingin kulit yang sehat, yang putih bersih, itu kita harus selesaikan dulu keluhan yang kita punya. Kayak misal, perlu kamu tahu jerawat itu nggak boleh pakai whitening, tapi di DRW Skincare ada yang untuk jerawat juga sekaligus mencerahkan, bukan memutihkan ya. Beda antara mencerahkan dan memutihkan. Setelah kamu tahu jenis kulit dan keluhan kamu akan lebih mudah sembuh dari jerawat itu. Oke, yang ketiga adalah kita harus yakin terhadap produk yang kita pakai, karena percuma banget kita udah nerapin tips yang pertama dan kedua kalau kita nggak yakin sama apa yang kita pakai, karena kita nggak akan mendapatkan hasil sesuai dengan yang kita inginkan. Tips yang keempat ini juga gak kalah pentingnya, yaitu jangan begadang. Jadi percuma banget ya teman-teman kalau kita udah pilih skincare yang tepat sesuai dengan jenis kulit dan keluhan, terus kita juga udah yakin sama produk itu, tapi kalau kita begadang, ya percuma banget, sama aja bohong. Kita kalau pakai skincare malam terus kita begadang, jadi skincare yang kita pakai itu juga gak akan bekerja karena kita nggak istirahat yang cukup. Oke, tips yang kelima adalah jaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau perlu kita diet makanan. Oh iya, diet itu nggak melulu untuk mengecilkan berat badan ya teman-teman, tapi diet juga bisa membantu kita untuk cepat sembuh dari jerawat. Tanpa kita sadari ada banyak banget makanan yang sebenarnya nggak boleh kita konsumsi saat kita sedang berjerawat, teman-teman. Tips selanjutnya adalah rutin dan telaten. Nah, ini dia. Gimana kita mendapatkan hasil yang baik kalau kita nggak rutin pakai, kalau kita nggak telaten pakai.
kita mau dapat hasil dari mana. Kalau kita makainya pas kalau kita lagi mood aja. Nah kalau kita pakai pas mood aja, nanti hasilnya juga bakalan mood-moodan teman-teman. Hasilnya bakalan setengah-setengah. Oke, selanjutnya ini menurut aku tips yang paling penting banget, gak cuma dalam perawatan aja tapi dalam segala aspek kehidupan, yaitu sabar. Nah, ini wajib kita terapin ya teman-teman, karena percuma banget kalau kita lagi menjalani treatment kemudian kita merasa nggak sabar akan apa yang kita jalani, itu bakalan jadi sesuatu yang sangat percuma atau sia-sia. Misal kita menjalin perawatan udah beberapa bulan kemudian kita merasa nggak sabar, hasilnya bakalan nol karena secara otomatis kalian menghentikan secara paksa proses yang sedang kalian jalani. Sayang banget pokoknya kalau kalian nggak sabar ya, karena dengan kalian nggak sabar, kalian mau gonta-ganti skincare berapa banyak pun kalian nggak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau hasil yang sesuai dengan ekspektasi kalian. Oke, sekian dulu video dari aku, biar durasi nggak kepanjangan bakalan aku bikin lanjutannya di part 2. Ini buat kalian yang susah banget sembuh dari jerawat, stay tune terus, tunggu di next video. Insya Allah bakalan aku upload 2 hari lagi. Sekian dari aku, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.